Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ada di situasi negosiasi yang alot banget? Situasi di mana rasanya udah hampir sepakat semua, tapi tiba-tiba macet total. Cuma gara-gara satu isu terakhir yang kayaknya mustahil gitu dipecahkan. Bener-bener kayak nabrak tembok ya kan? Nah, hari ini kita mau bahas lebih dalam satu strategi nih. Dari buku 99 Negotiating Strategies, David Rosen. Bab 82, misinya ya, biar Anda punya senjata buat bongkar kebuntuan satu isu itu. Kita lihat gimana cara mecah masalah yang kelihatannya gede dan alot jadi potongan-potongan kecil, jadi lebih gampang dinegosiasikan. Oke, mari kita bedah langsung ya. Sebenarnya apa sih inti dari strategi memecah kebuntuan ala Rosen ini? Iya, jadi yang menarik di sini itu strateginya ngajak kita buat nggak lihat isu buntu itu sebagai satu masalah raksasa yang nggak bisa diapa-apain. Kan sering tuh buntu di satu poin akhir yang krusial. Nah, alih-alih nyerah, Rosen justru bilang, coba deh bedah isu utama itu, caranya itu dengan memecah atau pakai istilah dia memfraktur isu tunggal yang bikin macet itu diurai jadi beberapa sub-isu, komponen-komponen yang lebih kecil, lebih spesifik. Gitu. Memecahnya jadi sub-isu ya. Bisa kasih contoh yang lebih nyata gitu. Misalnya kalau buntu soal harga akhir pas jual beli rumah gitu. Itu kan sering banget jadi isu alot. Itu contoh bagus sekali. Harga akhir memang sering jadi titik buntu utama. Tapi coba deh kita pikirin, harga itu sendiri sebenarnya bisa kita urai jadi komponen-komponen lain. Misalnya nih, kapan persisnya batas waktu pembayaran lunas? Ada opsi cicilan nggak? Terus, barang apa aja yang ikut dijual? Furnitur mungkin? Atau perabot lain? Terus lagi, siapa yang nanggung biaya perbaikan kecil sebelum serah terima? Gimana detail serah terima kuncinya nanti? Teknisnya gimana? Nah, dengan negosiasi sub-isu ini satu-satu, kita mungkin nemu celah fleksibilitas atau kompromi yang tadinya nggak kelihatan sama sekali. Waktu kita cuma fokus di angka harga doang. Iya. Jadi kayak ngalihin fokus dari harga mati itu ke elemen-elemen kecil pembentuknya ya. Ini bisa buka ruang gerak baru. Nah, disinilah jadi sangat menarik. Terus apa hasil yang diharapkan dari pendekatan ini? Kata Rosen gimana? Oke, jadi ada dua potensi hasil positif yang biasanya muncul. Pertama, ya dari negosiasi sub-isu tadi, bisa aja muncul solusi kreatif yang secara nggak langsung malah nyelesain kebuntuan utama. Mungkin harganya naik sedikit, tapi pembayarannya jadi lebih fleksibel banget. Atau sebaliknya, kreativitas muncul dari detil-detil ini. Solusi kreatif dari detil ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Kedua, dan ini aspek psikologisnya nih, sering juga terjadi, pihak-pihak yang negosiasi itu jadi capek sendiri. Capek ngebahas detil-detil kecil, minusia istilahnya. Rasa capek atau mungkin, udah pengen cepet selesai aja, itu bisa bikin mereka lebih lunak. Jadi lebih mau kompromi di isu utama yang tadinya alot banget itu. Kenapa? Ya karena energi buat debat detil udah habis. Menyelesaikan kesepakatan jadi lebih penting daripada menang di setiap poin kecil. Oh, jadi ada efek psikologisnya juga ya. Kelelahan itu bisa jadi senjata juga ternyata. Betul, tapi perlu dicatat ya, ini bukan sekedar capek fisik, lebih ke pergeseran prioritas. Biaya mental dan waktu buat terus debat detail itu rasanya jadi lebih besar daripada potensi menang di isu utama. Nah ini jadi pertanyaan penting buat Anda kan, kapan waktu yang pas buat pakai strategi ini? Dan bisa nggak Anda baca situasi, lihat tanda-tanda capek atau perubahan fokus di pihak lawan? Oke, saya nangkep. Jadi ini strateginya dua lapis ya. Secara teknis, mecah masalah biar gampang diurus. Secara psikologis, bisa manfaatin dinamika capek atau fokus yang berubah. Cerdik banget. Jadi gitu ya, lain kali kalau Anda ngerasa negosiasi udah mentok, macet di satu titik terakhir, coba ingat strategi dari bab 82 ini. Jangan lihat tembok besarnya terus. Coba cari retakan-retakan kecilnya. Pecar isu gede itu jadi sub-isu yang lebih bisa dikelola. Siapa tahu ini bisa jadi kunci buat keluar dari kebuntuan dan dapat kesepakatan yang Anda mau, walaupun awalnya kelihatan mustahil. Iya, betul. Dan mungkin sebagai penutup, ada satu hal buat direnungkan nih. Coba pikirin deh. Di luar konteks negosiasi formal ya, mungkin dalam masalah lain di hidup Anda, yang kompleks, yang buntu, entah di kerjaan, proyek pribadi, atau hubungan. Bisa nggak sih prinsip memecah masalah besar jadi bagian kecil ini dipakai juga? Mungkin aja cara ini bisa bantu Anda nemu jalan keluar yang nggak kepikiran sebelumnya.
Ya, sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut lah.